Mana kalau kamu sudah mendapatkan pasanganmu? Lagu iki. Dan ku tahu pasti kau menemani. Monggo sareng-sareng sholawat badar kita sambut kehadiran Mas Sabrang, Pak Lurah dan seluruh jajaran yang menemani sinau bareng malam hari ini. Monggo Mbak Yuli, bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaih. Salatullah. Monggo. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah. Monggo sareng-sareng sedaya. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sinambi Pak Lurah mempersiapkan para sesepuh sinten kemawon ingkang mendampingi Mas Sabrang dan Pak Lurah. Kawula sumanggaken Pak Samian, para bapak, para ibu, dan juga jamaah dulur-dulur muda yang hadir malam hari ini. Monggo mencari tempat sing enak. Ojo lali kopi udut, ibu-ibu berkati tasik. Nggih. Pun ditelasaken sedaya sik nggih sampai akhir acara. Syukur-syukur iso nggawa nang omah, nggih. Monggo pinarak. Sebelum nanti Mas Sabrang menyopo ya apa bahasa Indonesia? Nggih. Nyopo dulur-dulur Ngingas dan Sidoarjo pada umumnya. Setunggal solawat saking Kalijogo nggih Bu nggih. Nerusaken Bunyai Lulu, mugi-mugi tansah
pinaringan berkah sesuai dengan temanya meraih asa menuai meraih asa menuai barokah. Muga-muga pertemuan ini sampai akhir mangke dipun berkahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tasik sanggup ibu-ibu? Sebelah kiri panggung. Tangannya di atas kalau sanggup. Wow, ngingas bergoyang. Maksudnya tangannya tok sing goyang. Sebelah kanan. Wakai Pak Lurah umatnya sama niki mangan sedaya. Ibu-ibu iki yok napa blonjoe lancar sakniki? Sedina pira wong ngingas? Sedina blonjo. Pinten? 10.000. Lho iki desa logam lho. Melok dolar lho sampean. Mosok blonjo gak melok dolar. Saweneng ibu-ibu nggih ya. Nggih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu salawat saking Mbak Yuli. Monggo Mbak Yuli kalian Kalijogo. Tepuk tangan cinta semuanya untuk Kalijogo dan kita semua. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullahi alaih. Selawatan sarang-sarang ya Bu nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sambil tangannya tepuk tangan bisa. Sebelah sana juga. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullahi alaik. Mari sama-sama. Ya Nabi salam alaika. Sebelah kiri panggung monggo. Salam alaika Ya Habib salam alaika salawat Anta samsun anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta iksiru wa ghali Anta misbahus suduri. Monggo yang depan. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika. Yang kiri monggo. Ya Habib monggo. Kemudian Ya Habibi ya Muhammad Ya arus al-khafiqaini Ya mu'ayat ya mumajad Ya
إمام القبلتين مقام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك musik pelan monggo ya Nabi salam ya Rasul ya Habib Tuwahi alaik 3 kali Salawatullahi alaik lebih semangat Salawatullahi alaik lepelan Salawatullahi alaik Sallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk panjenengan yang masih setia malam hari ini. Mas ketok ah? Hah? Oh kembang. Enake ya apa iki didol apa ya apa? Iya. Wis monggo terserah manut panitia, nggih. Niki didukno kabeh sak son-sone sak kipas angine. Apa Pak Lurah mudhun pisan? Nggih pun manut. Kanca-kanca ketok nggih. Wis muga-muga guluhe gak encok. Ngowene tok nggih. Nggih Pak Lurah nyuwun sewu niki kehadiran Pak DPRD Sidoarjo nggih. Sidoarjo nggih Pak nggih. Kula nyuwun beberapa kalimat saking panjenengan di acara ruwat desa Ngingas dalu menika. Saderengipun Mas Abrang nyopo sedulur-sedulur yang hadir malam hari ini. Dumateng panjenengan Pak DPR kawula sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Kedap Pak, tepuk tangan. Niki kembang asli napa plastik sih Bu? Oh campur nggih Yai nggih, campur plastik campur. Tahun ngarep bayem, kangkung, kacang, STNK, BPKB, ngoten lho ajane ten mriki. Aduh. Iku ya swara asline panitia. Gak apa-apa wis. Cekap nggih. Saya dikei sajane mboten saya dikei kembungan iki nggih Bu nggih. Kei bunga bang enak ya Cak. Nggih suwenenge. Suwenenge wong Ngingas lek utang-utang cek senenge. Utange kathah ta Bu wong Ngingas? Ketok teko jilbabe jilbab sing 5 tahun wingi karen kiri. Yang kiri. Oke. Siap. Pak DPR monggo kawula sumanggaaken pun beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa taqatilati adni ya Rasulullah. Alhamdulillah. Salam sehat, salam sejahtera bagi semuanya. Yang saya hormati para alim, para sepuh, para bunyai, para kiai, wabil khusus Rois Suriah ya,
MWCNO, Yai Thoyib. Kemudian juga ada Yai Saifullah Umar, juga merangkap Ketua BPD Desa Ngingas yang saya hormati, Kepala Desa Ngingas, dan seluruh pengurus perangkat desa ngantos Ketua RT, Ketua RW se-Desa Ngingas. Dan tentu saja yang kita banggakan, Mas Sabrang, kasih aplaus untuk Mas Sabrang ya. Alhamdulillah. Terus terang kulon derdek di samping Mas Sabrang nih ya. Pertama-tama monggo kita penyembah bersyukur teman Gusti Allah kerana pada malam hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, arupi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat saged kepangge Mas Sabrang dalam rangka ruwat desa dan sinau bareng. Mugi-mugi kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, dan kerahmatan oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, kedik mawon, karena yang jenengan tenggo adalah Mas Sabrang. Sinau bareng ini monggo nanti dimaksimalkan, dimanfaatkan, karena luar biasa kehadiran beliau, jarang-jarang bahkan mungkin di daerah Waru mungkin sampai sepindah nih ya. Nah, manfaatkan betul sinawati, sinau mungkin sedikit politik, sinau kebangsaan, sinau nopo mawon. Niki gudangi Mas Sabrang niki. Nopo malih makin ditambahi dengan lagu-lagu khasnya Mas Sabrang ya. Luar biasa, pun top markotop, Mas Sabrang pun khawatir hafal sedanten niki nih. Terutama yang anak-anak muda ini. Kaping kali ini dalam rangka ruwat desa, mugi-mugi dengan adanya pengawasan, dengan adanya istighosa, tahlil, ngantos sholawat, Desa Ngingas senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, kerahmatan, sehingga warga Desa Ngingas terus guyub rukun. Niku mawon sudah kita sampaikan, sekali lagi kami dari DPRD memberikan apresiasi dan ucapan yang luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim, wa bil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak DPR. Ibu-ibu, bapak-bapak sedaya pun siap. Niki Mas Sabrang hadir wonten Ngingas, seneng ta mboten? Sebelah kiri seneng ta mboten? Lek gak seneng tak kon mulai saiki. Bu, sampean mirengaken suwantene dhisik napa kepingin ngomongi dhisik? Napa Bu? Suaranya sebelah kiri, dompetnya. Mas Sabrang gak tahu pati nyekel duit Mas Sabrang. Hah? Nggih, napa mawon pun sakarepe Mas Sabrang, lek pancene nyopo sampean kali suaranya yang indah, monggo dimirengaken sareng-sareng. Mas Sabrang silakan menyapa ibu-ibu Ngingas dan bapak-bapak sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi dulur sedaya dalam keadaan sehat, waras. Semoga yang punya cicilan tidak ada yang nunggak, yang punya utang bisa segera bayar. Yang nggak kuat bayar semoga yang ngutangin lupa nagih. Iya sing seru arek-arek gini sing seru gitu. Juru ngutang iki arek-arek ini. Tentu saya tidak akan bisa tausiah duduk kiai. Orang duwe ijazah kiai, nggak duwe ijazah tausiah. Tapi saya di sini pengen menemani dulur-dulur sedaya. Jalur kanan pengennya nyanyi, jalur kiri pengennya nyanyi, jalur depan pengennya obong-obong kembang ngono ya. Pengen obong-obong. Nanti kita ngobrol bareng-bareng ya tentang ruwatan, tentang Muharram, tentang Indonesia dan tentu tentang harapan. Saya dari pertama akan ngomong bahwa kalau ada yang ngomong Indonesia gelap itu saya tidak setuju sama sekali. Indonesia cuman sebelum cahaya gitu ya.
Kalau gelap itu nggak terang-terang. Kalau sebelum cahaya menuju terang, bahwa isik rodok peteng dedet ya oke rapopo, kita jalani perjalanan, nggak masalah. Karena satu-satunya jalan untuk menuju sembuh adalah mengakui dirinya tidak sehat. Gitu ya. Kita bukan benci sama Indonesia kok. Kita cinta sama Indonesia. Kita sangat sayang sama Indonesia. Tapi saiki ibu-ibu ora bakal ngrungokke omonganku nek ra nyanyi dhisik ngono to mesti. Bu, kita tahu mana lauk, mana makanan utama. Malam ini makanan utamanya kita ngobrol dan diskusi. Walaupun lauknya nyanyi-nyanyi gitu ya. Sekarang makanan pembuka dulu berjudul Ruang Rindu. Ngoten nggih. Iya nyanyi, wis arep nyanyi ya Allah, iso dibengoki. Sabar. Sik. Saya nggak kelihatan. Jenengan kene Gen Z kok ngerti lagu Leto ki piye ceritane? Enggak ya, enggak kelihatan. Oh, kalau ibu-ibu pasti tahu Bu ya. Dulu nemenin sinetron gitu ya. Apa pas pacaran dulu? Saya ingatkan lagunya dulu. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan di ruang rindu kita bertemu. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat, oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Dan selalu ku ingat kerlingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang dada. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati mengumam. Di ruang rindu kita bertemu.
pergi. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam di ruang rindu. Kita bertemu. Waktu masih panjang, nanti nyanyi-nyanyi lagi nggih. Ya gitu. Biasa sabar dulu. Ngombe-ngombe dhisik, nyemil-nyemil dulu, ngerasani tonggo gitu ya. Mboten. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga sedulur-sedulur sudah agak seger sedikit. Nyanyi-nyanyi tadi, saya sakitnya nyanyi itu nek lagu itu apal kabeh aku. Nek lagu liyane ra ono sing apal tapi. Hari ini adalah acara ruat desa. Dulur-dulur tahu nggak artinya ruat apa? Ruat desa, ruat desa tadi ruwet desa jarene. Ruat, nggak apa-apa ya belajar gini nggak apa-apa ya biar kita tahu apa artinya gitu. Ruat itu asal katanya menghancurkan. Loh, kok aneh? Nah gitu. Tapi memang asal katanya itu artinya menghancurkan. Tapi tidak semua yang dihancurkan itu menjadi hancur. Dihancurkan itu untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Contohnya baju dihancurkan dari kain, dipotong-potong, dihancurkan, betul enggak? Untuk bisa menjadi baju, manfaatnya lebih tinggi. Kalau enggak dihancurkan, mosok kainan ubel-ubelan koyok mumi, koyok pocong, itu kan enggak bisa. Makanya harus dihancurkan, dipotong-potong. Proses untuk menjadi lebih baik kadang-kadang mengalami ketidakenaan. Nasi, beras untuk menjadi nasi perlu dihancurkan enggak? Wah, digodok, dimasak sampai enggak enak, itu panas. Tapi kalau tidak digitukan dia tidak bisa dimakan. Anak-anak iki, arek-arek iki, sekolah. Enak ra sekolah? Oh, sing ngomongin sekolah enak ngapusi. Ingatannya bolos ae kok. Hah? Oleh MBG. Mas Bahlil ganteng. Apa sekolah itu enggak ada yang suka anak kecil sekolah. Tapi perlu enggak? Perlu agar dia lebih pandai. Semua yang bikin kita lebih baik itu kadang-kadang enggak enak memang. Tapi itulah namanya proses ruwat, menghancurkan untuk menjadi yang lebih baik. Nah, Indonesia sekarang ini yang kamu tadi wis mulai ribut-ribut, ini sedang apa sih di Indonesia? Sedang ruwatan atau sedang mau ngeremukkan diri sendiri? Itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Karena kadang-kadang proses ruwatan itu memang tidak indah, tidak enak, harus tirakat dulu. Kan gitu. Ini di sini arek-arek ana sing melu demo ora iki? Mboten. Oh. Tenang ae ono Intel mesti sing ngrungokke, tenang ae gak apa-apa. Pak Intel, Pak apa. Kalau mau ikut demo enggak masalah ikut demo, asal tujuannya benar. Jadi gini. Indonesia, ini kenapa saya ngomong Indonesia, nanti saya akan berbalik ke desa. Indonesia itu sebuah negara percobaan. Percobaan. Salah satu dianggap sebagai percobaan paling berhasil di dunia. Kita punya berapa bahasa? 700 lebih bahasa. Disatukan menjadi bahasa Indonesia. Betul enggak? Kita pulau punya berapa?
13.600 lebih. Dijadikan satu yang bernama Indonesia tanpa kerah, tanpa ribut. Nah ini percobaan yang luar biasa. Tapi sampai sila ke-3, Persatuan Indonesia. Padahal tujuan kita adalah sila ke-5. Apa itu sila ke-5? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jujur, Anda sudah merasa adil atau belum? Seru banget. Oke, ojo ming sambat ya. Wanita andang lo, gimana menuju ke sana tuh gimana? Oke. Dari sila ke-3 menuju sila ke-5, nek nyalahke gampang. Kayak salah, nyalahke sapa wae wis. Kuwi gampang nyalahke. Tapi menyalahkan itu tidak memecahkan masalah. Kita harus tahu problemnya di mana sih. Oke. 3 itu tadi apa? Sila ke-3. Persatuan Indonesia. Sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Harus melewati sila ke-4. Apa sila ke-4? Jaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang paling penting dari sila ke-4 adalah kemampuan untuk bermusyawarah. Betul enggak? Tidak ada loh voting gitu, enggak ada loh di sila kita. Adanya musyawarah. Betul enggak? Gimana cara musyawarah? Kadang-kadang ngeritik lewat sosial media, datang ke ke kantornya bertanya. Kalau tidak didengarkan, barulah demo-demoan. Jadi jangan salah, demo itu karena suaranya tidak didengarkan dalam musyawarah. Nah kalau kita sudah paham ini, kita harus belajar gimana musyawarah. Karena dalam musyawarah, itu pasti semua yang terlibat itu mengalah. Anda nggak pernah dapat pelajarannya di SD, di SMP. Padahal itu sila kita. Nah ini nek sing Kementerian Pendidikan kudu ngrungokke iki. Diajari bocah-bocah cara musyawarah itu gimana. Jangan sampai nanti ketika jadi pejabat nggak bisa musyawarah. Pokoknya menang-menangan, bayar-bayaran. Loh, nggak gitu kita. Ini sila ke-4-nya adalah musyawarah untuk menuju keadilan. Di sini ada pernah itu belajar musyawarah? Musyawarah sama teman? Pernah ya? Kalau menentukan yuk kita dolan kemana, itu perlu musyawarah enggak? Ono sing ngalah ora mesti? Yuk neng dolan neng ngendi? Neng Malang apa neng ngendi? Tretes. Yo, oke, dolanan neng Tretes. Terus ono sing wah itu berbau negatif. Ora, kita pengen mencari Duren, mencari suasana yang enak nih. Loh tapi kita nanti tergoda. Wow, terjadi sehingga terjadi persetujuan. Kita ke sana tapi jangan yang negatif ya. Oke. Setuju baru bareng-bareng ke sana. Bukan voting, tapi musyawarah. Mufakat. Karena tidak ada satu orang pun yang otaknya lebih pintar daripada semua orang. Satu pasti ada ide bagus, ide buruknya. Si B ada ide bagus, ide buruknya. Si C ada ide bagus, ide buruknya. Masing-masing ide buruknya ditaruhin, yang dipakai adalah ide bagusnya. Sehingga terkumpul ide bagus dari semua orang. Itu yang kita tidak pernah dilatih dan sehingga tidak bisa mendengarkan kritik. Gak bisa mendengarkan pendapat yang berbeda karena kita tidak dilatih untuk bermusyawarah. Nek desa iki saya yakin wis musyawarah. Karena tidak mungkin terjadi acara seperti ini kalau tidak terjadi musyawarah. Kecuali sing bayari Pak Kades kabeh. Manut wis kowe pokoknya sing bayari aku. Tapi kalau acara kampung bersama pasti ada musyawarah. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia harus belajar ke desa-desa. Piye toh musyawarah? Ibu kalau bapak sama bapak mau keluar makan di mana musyawarah enggak? Tenane Bu. Nek bapak mesti apa jari ibu? Nggih. Nggih. Ini triknya bapak-bapak biasanya. Kalau Anda digituin berarti triknya bapak-bapak. Dia biasanya ngomong gini. Karena sebenarnya bapak-bapak itu kemanapun oke asal orang merengut. Leres betul. Gayane kepala keluarga, mbok Pak Presiden, mbok sapa jenderal luar biasa itu. Nek neng omah mesti kalah karo jenderal dapur. Nek merengut selesai wis. Jadi mau diajak kemana aja pasti ya manut.
Tapi kan harus berpendapat. Bapak maunya kemana? Bapak maunya kemana? Biasanya triknya bapak-bapak ini gini. Bapak mau kemana? Coba tebak, saya punya tempat yang pasti bikin kamu seneng. Oh pasti ke sate ya? Bener, padahal bapak ira ngerti apa-apa. Padahal bapak ira ngerti. Ya memang yang penting ora diseneni kan gitu. Loh itu bagian dari strategi musyawarah untuk mufakat. Biar mufakat gimana? Biar jadi satu gimana? Nah pentingnya kan gitu. Jadi jenengan kalau demo hanya karena pengen demo dan pengen jelek-jelekin orang dan pengen ngancur-ngancurin barang. Demomu gak ada bedanya sama kejahatan para pejabat. Karena gak ada tujuan memperbaiki Indonesia bersama. Bahwa dalam diskusi nanti ada yang tidak terlalu benar, oke. Tapi siapa tahu idemu juga tidak terlalu benar. Butuh kebersamaan dalam musyawarah untuk mufakat. Leres? Ngoten. Teng DPR juga harusnya kan gitu. Musyawarah untuk mufakat. Nah itu semoga di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, anaknya mulai diajarin. Piye toh musyawarah ki? Piye toh gawe mufakat ki? Karena ngalah itu tidak mudah. Apalagi yang punya duit, apalagi yang punya kekuasaan. Mengalah mendengarkan ide lebih baik, itu tidak mudah. Padahal Kanjeng Nabi pernah mencontohkan ketika perang Badar. Ditanyain sama Khalid apa ya? Kalau belum waktunya Khalid kalau perang Badar. Saya lupa, ada salah satu yang menanyakan. Ini perintah kita perang di sini ini perintah Tuhan apa ide panjenengan? Oh itu ideku. Terus saya boleh usul? Monggo. Ya ora monggo ngono ya, tapi tak jawab-jawab lah ya. Gue bahasa Arab mesti ya. Terus kalau ide saya harusnya di sini dekat sumber air karena gini. Oke, saya ikutin. Lihat, Kanjeng Nabi aja bisa mendengarkan ide lebih baik dan mau mengikutinya. Karena beliau tahu tidak ada satu orang pun ahli di semua bidang. Kecuali itu perintah Tuhan absolut, selesai. Tapi kalau urusan keahlian, tanya ahlinya. Soal pertanian, tanya ahli pertanian. Di Indonesia itu sekarang yang tidak dibantah cuma dokter. Anda punya penyakit malaria. Enggak dok, saya minta pendapat Google dulu dok. Enggak ono ngono kuwi, wis manut. Tapi kalau yang lain ahli ekonomi, ahli apa dibantah semua sama netizen yang maha benar. Wis kabeh salah pokoknya. Kenapa? Karena kita tidak terlatih untuk musyawarah mufakat tapi terlatihnya untuk menang-menangan. Padahal menang karo sedulure dhewe kuwi ya ora menang. Kan gitu. Ini cuman kebanggaan pribadi gitu nggih. Wah ibu-ibu wis bosen ki ngobrol ngene iki, njaluk nyanyi meneh mesti. Ya toh. Ini yang paling saya khawatirkan itu. Kalau saya naik ke panggung, pertama nyanyi, pasti yang ditunggu nyanyinya. Ngomongnya saya nggak didengerin pasti. Padahal saya kesini itu diminta untuk sinau bareng, bukan untuk nyanyi. Sing wani nggah-nggih mau munggah, ayo nyanyi bareng karo aku, tanggung jawab. Ayo piye? Ayo wani ora? Ya oke. Kalau enggak berani nyanyi ya paling enggak joget lah. Oh gitu. Oke. Muharram, Asyura. Apa namanya? Satu suro, Asyura. Wis ana sing ngasah ngeruat gaman apa durung niki? Apa gamanmu? Pancing. Mancing apa kowe? Mancing keributan ngono kowe. Oke, sebelum nyanyi satu lagi Bu ya. Satu lagi. Ngapa kalau Asyura itu suruh ngasah gaman? Yang kita anggap gaman itu keris. Padahal setiap manusia itu punya gamannya beda-beda. Ada yang gamannya pacul. Nggo ngopo kuwi pacul? Nggo tani nggo golek duit. Ada yang gamannya pedang. Pedang itu apa? Mempertahankan kedaulatan. Ada yang gamannya keris. Keris itu apa? Untuk mempertahankan martabat dan harga diri. Paham nggak? Ini Simbah sudah ngomong berkali-kali tentang ini. Ono pacul, ono pedang, ono keris. Kalau pejabat itu pegangnya apa?
Keris, pacul, atau pedang? Pedangnya, pegangnya keris dong. Dia martabat dan harga diri. Kalau pedagang pegangnya apa? Pacul. Kalau tentara, Pak Polisi pegangnya apa? Pedang. Kalau bener megangnya itu bagus. Problemnya adalah kalau megangnya nggak bener. Nek pejabatnya kelit, pacul, isine golek duit. Paham? Nah, carilah para pemimpin yang memang memegang keris. Yang memegang martabat bangsa. Insya Allah kita akan diayomi semuanya. Kan gitu. Iki ono sing pengen tepuk tangan, ini ono sing pengen solidaritas tepuk tangan, bangane ora. Wes nyanyi wae. Bariki kita tanya jawab ya, diskusi ya. Yang penting kita udah ada lambaran. Tadi saya ulangi lagi lambarannya bahwa ngeruat itu apa sih? Proses menghancurkan untuk menuju lebih baik. Jadi kita harus ngeruat diri sendiri terus. Tirakat, usaha, capek tapi menuju lebih baik. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, ini kita namanya tirakat. Kita namanya ruat agar Indonesia lebih baik. Kalau tidak lebih baik, yuk kita ruat luwih parah meneh engko. Tenang ae. Arek mak iya seneng nek obong-obong gitu. Nanti kita ruat lebih keras lagi. Yang penting menuju ke lebih baik. Terus yang kedua adalah ingat apa yang kamu pegang. Pegang pacul. Karena tidak ada kan kamu mantenan yuk neng kene nyekele pacul kan ora pas. Mantenan yo keris nyekele kan gitu. Semua ada tempatnya. Ini kan ref. Oke, ngoten nggih. Ini sudah berat untuk ibu-ibu kanan dan ibu-ibu kiri, ini sudah berat ini. Ngapunten Pak Kepala, niki kita kalau arek-arek sinau bareng ini memang kayak gini. Diskusi, ngobrol, ngalor ngidul, nanti habis ini tanya jawab, ngartakon soal apa. Asal aja soal jodoh, karena di Sidoarjo nggak boleh tanya soal jodoh. Karena Sidoarjo adalah salah satu kabupaten dengan janda terbanyak di Indonesia. Nek kowe ora iso golek pasangan yo pekokmu berarti wong rondone akeh banget kok. Ayo dipakani diurusi sing bener. Karena kalau kamu sudah mendapatkan pasanganmu, lagune iki. Dan ku tahu pasti kau menemani dalam hidupku, kesendirianku. Teringat, ku teringat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati, peduli. Siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, monggo. Yakinkah ku berdiri di hampa tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi tanpa bisa bersembunyi, aku dan nafasku merindukanmu.
teraniaya sepi, dan ku tahu pasti kau menemani. Dalam hidupku, kesendirianku, teringat ku teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Inikah yang kau mau? Benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku. Aku hilang arah tanpa hadirmu. Dalam gelapnya malam hariku, teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati, sandaran hati. Teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap aku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap aku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Nek arep nambah lagu dari Padang Hawa monggo lho. Oke, Mas Abran. Sebelum lagi. Oke, Mas Abran wis watuk, Bu. Watuk kena iko lho sing ndek jero iko lho. Ngene.
Oleh tapi nyawer. Oke, sebelum nanti selawatan dari Kalijogo, satu putra, satu putri yang mau sinau bareng, mau bertanya, putra, nggih, satu putri Sidoarjo. Betul enten putri? Ya wis putra. 2 orang dulu. Ya, nggih, Bu, sampean kelompokaken disiapaken sawerane nggih. Urunan, Pak. Nggih, monggo Mas. Silakan, nama terus dari mana? Monggo. Nggih. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sofi Al Hakim, saya dari Desa Kepukiriman Waru. Kebetulan nggih ngapunten. Kebetulan saya seorang guru swasta di salah satu SMP di daerah Kepukiriman Waru. Yang mau saya tanyakan terkait konsep napa niku wau? Pedang, pacul, kali keris. Sebagai guru honorer. Mewakili segenap guru honorer nggih. yang saya tanyakan, apakah seorang guru itu harus memegang pacul atau memegang pedang atau memegang keris, mengingat guru baik honorer maupun yang sudah guru tetap PNS maupun guru swasta sertifikasi ataupun belum sertifikasi itu tugasnya hampir sama, mirip-mirip lah. Tantangannya, tuntutannya dari murid ada, dari wali murid ada, rekan sesama guru ada, dari dinas ada. Mungkin akhir-akhir no akhirat ambek totoan ambek malaikat bisa ngoten ditanggleti ngoten. Dari pihak keluarga juga ada, anak istri juga menuntut sedemikian hingga. Itu pripun untuk dari konsep tadi. Matur nuwun, itu aja dari saya. Tepuk tangan untuk beliau. Sing jelas guru niku nyekel pulpen, nggih. Ada satu lagi? Satu lagi? Belum ada, masih setunggal mawon. Oke. Onten? Sebelah kiri. Oh nggih, Mas niki. Monggo Mas. Oh gak, mek liwat tok. Oh ya nyekel pacul, berarti iku ya nang mburi. Mbok macul gegere sapa? Nggih. Mungkin langsung direspon Mas Sabrang, guru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini banyak guru ya. Kata guru. Banyak guru, oke. Saya boleh minta enggak ada yang jawab satu? Satu jawab. Ada, ini guru-guru tahu kan bahwa Anda adalah tonggak dari pendidikan. Ya, oke. Ada yang sudah membaca definisi pendidikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau belum? Sudah pernah baca atau belum? Yang sudah pernah baca angkat tangan. Wah, penting ini. Agar tahu guru itu tanggung jawabnya apa. Karena guru itu tanggung jawabnya adalah mendidik. Mendidik itu setiap bangsa punya konsepnya sendiri, jangan salah. Setiap bangsa punya konsepnya sendiri. Dulu di zaman leluhur kita, itu mendidik itu anak baru belajar boleh membaca paling umur 10-12 tahun. Kenapa? Karena ilmu itu dianggap sebagai senjata. Dan orangnya harus matang dulu sebelum diberi senjata. Karena ilmu itu berbahaya. Bisa buat ngapusi wong barang loh, jangan lupa. Indonesia remuknya karena apa? Ilmu yang tidak dipakai dengan seharusnya. Oke, saya balik lagi. Coba jenengan baca pendidikan, definisi pendidikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia? Karena itu persetujuan bangsa kita tentang konsep
pendidikan. Nah, ayo coba dibaca. Karena untuk menjadi guru di Indonesia, jenengan minimal harus jadi wali. Menurut konsep itu. Anda harus mencetak anak untuk perilakunya menjadi lebih baik. Mencetak loh. Bukan memberi dia kesempatan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Artinya konsep pendidikan kita itu mencetak pekerja, mencetak manusia, bukan mengembalikan manusia kepada sangkan paraneng. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya cuma menyatakan fakta di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tugas guru itu seberat-beratnya berat di Indonesia itu. Karena untuk Anda bisa mencetak orang lain, Anda harus akhlaknya lebih baik. Orang yang lebih pintar. Paham? Susahnya dan beratnya menjadi guru. Apalagi di Indonesia. Kalau tadi pertanyaannya, apakah guru itu pegang keris, atau pegang pedang, atau pegang cangkul? Utamanya guru itu seharusnya pegang keris. Karena cangkulnya sudah dijamin sama penyelenggara negara yang namanya pemerintah. Seharusnya. Saya ngomong seharusnya ya. Saya ngomong seharusnya. Tapi ada pertanyaan begini. Saya ajak berpikir sedikit nih, terutama anak-anak muda nih harus berpikir. Anda kalau ngomong pemerintah nggak beres, nggak bayarin kita. Loh iya, oke. Faktanya seperti itu. Sebabnya apa? Bayangkan, Anda punya seorang bapak, punya anak 10. Bapaknya tidak begitu kaya. 10-10-nya bisa disekolahin enggak? Dia harus milih salah satu. Karena duitnya tidak banyak. Betul enggak? Paham logika itu? Paham ya? Satu keluarga, bapaknya kerjone nggak jelas, serabutan, anaknya 10, nggak bisa nyekolahin semua. Dia harus nyekolahin, tapi kalau dia punya duit untuk nyekolahin satu, dia pilih siapa? Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dia akan pilih anak yang bisa membantu saudaranya. Paham maksud saya ya? Jadi negara itu pemerintah, penyelenggara negara itu punya utang sangat banyak ke bangsanya, ke rakyatnya. Enggak cuman guru, makanan, sumber daya makanan, energi, macam-macam. Dan mereka harus berpikir, mana pertama yang paling primer. Nah, kebetulan pemerintah yang ini di awalnya, yang jadi primer pertama adalah penyedia makanan. Yang memproduksi makanan. Kenapa? Paling enggak lapar dulu. Logikanya gitu. Loh, terus gimana caranya? Maka ada yang namanya MBG itu tadi. MBG itu bukan urusan ngasih makannya ke anak kecil. Ya, itu ada bagian itunya. Tapi terutamanya harusnya SPPG itu belinya dari masyarakat lokal. Harusnya beli dari masyarakat lokal. Beli padi ya dari masyarakat lokal, beli lauk juga dari masyarakat lokal. Dia akan menjadi pengkhianat bangsa kalau belinya tidak utamanya dari masyarakat lokal. Karena uangnya itu digunakan untuk masyarakat lokal. Kalau masyarakat lokal punya uang, dia bisa meningkatkan produksinya. Paham maksud saya? Logikanya masuk ya? Anda kalau kenal sama AI, lihat ini program Cina tahun 2004 tuh kayak gini. Dia menjamin pembelian kepada petani. Efeknya apa? Hampir 12 tahun swasembada beras. Karena petaninya ada jaminan dibeli. Petaninya jadi mikir, oke, tak tingkatin produksi gimana ya? Berani beli pupuk lebih banyak. Karena pasti dibeli. Berani investasi ahli pertanian. Agar bisa dibeli produknya. Sehingga yang 1 hektarnya tadi cuma 3-4 ton. Di Cina udah naik sekitar 8-12 ton. 1 hektarnya. Kenapa? Karena intensifikasi pertanian. Dapatnya dari mana? Karena dijamin pembeliannya. Itu kalau ideal, idenya seperti itu. Bahwa kemudian dicopet di tengah jalan sama pencopet-pencopet itu.
Paham maksud saya ya? Idenya bagus, pelaksananya yang tidak begitu bagus. Dan ini menunjukkan dari atas sampai bawah, itu yang nyopet yang atas tok po. Semuanya nyopet. Yang anti korupsi, itu baru kita ngomong di anti korupsi, kalau dia sudah punya kesempatan korupsi. Warung tahu punya kesempatan korupsi kok ngomong anti korupsi. Kamu belum dicoba, ora tau, kowe ra iso korupsi kok arep anti korupsi. Kowe iso korupsi, ora korupsi lagi ngomong aku anti korupsi, baru gitu. Enggak mau dibayar sama orang, enggak mau disogok sama orang, aku anti korupsi, baru ngomong gitu. Nek durung dadi pejabat, durung dadi apa ngomong anti korupsi, kamu berusaha membuktikan dirimu sendiri. Enggak harus jadi pejabat juga, tapi kamu menunjukkan bahwa kamu punya prinsip tidak bisa dibeli. Kalau kamu ngomong sesuatu, ada yang bayarin di belakang, kamu dikorupsi, otakmu bukan otakmu sendiri. Dan gimana orang yang bisa membuat anak punya otak dan mandiri dan daulat pada dirinya sendiri? Guru. Dia tidak dicetak untuk menjadi seperti gurunya, dia dicetak untuk menjadi dirinya yang berdaulat seperti Tuhan menciptakan dirinya. Balik lagi, kok guru nggak dapat bayaran itu tadi? Karena yang dipilih anaknya adalah yang memproduksi makanan dulu. Tenang, kalau ini jalan ya, kalau ini jalan dengan baik, seharusnya teorinya ekonomi di bawah akan berputar semakin kencang, duitnya akan semakin berputar, ada kekuatan ekonomi masuk pajak ke negara dan segala macam, gampangnya gitu. Saya ngambil yang simpel-simpel aja. Terus ada duit untuk bayarin yang lain, baru kemudian guru dan yang lain sebagainya. Kenapa guru nggak pertama? Memang pilihan bapaknya seperti itu, mohon maaf. Tapi jenengan guru jangan khawatir, dilindungi sama undang-undang. Pendidikan itu mandat dari konstitusi. Sing paling sedih kaya aku. Penyanyi, ra ono mandat undang-undang untuk bayari penyanyi. Mati-mati dhewe kowe, enggak akan disupport sama negara yang namanya apa tukang hiburan itu. Itu industri tersier sebutannya. Industri terakhir. Nah ini yang guru-guru ini harus paham juga situasi dari negara, situasi dari bangsa, karena mereka harusnya bawa keris yang harusnya nggak perlu berpikir pacul. Ya tapi kan Indonesia kan ya nggak seindah itu. Kadang-kadang ya kudune nyekel keris tapi nyekel pacul. Kudune nyekel pedang tapi kok yo nyekel pacul. Yo saya bisa ngomong lebih banyak lagi tapi ada yang nge-WA saya, hati-hati live lo. Live ya njuk ngopo. Saya apa adanya kok. Saya los ndasmu sing ditut ke Intel ki aku . Tapi saya seperti Simbah, saya enggak peduli. Bukan karena saya berani, karena saya tulus. Tulus. Asu, kedisin aku ngomong ngono iki tak tepuk tangan. Sorry, astagfirullahaladzim. Sorry, omong kecangkemku ngono iki. Saya gini. Baik dibilang baik, buruk dibilang buruk, bersama ditemani untuk lebih baik. Paham maksud saya? Paham maksud saya ya? Karena ini bukan urusan kita. Ini bukan hanya urusan kita, tapi urusan generasi berikutnya. Ojo kerah dewe, mari kita bersatu menjadi timnas. Dalam timnas pasti ada pengkhianat. Ayo, pelatok ndase siji-siji, ra masalah. Koruptor kudune dihukum mati, ora kakan cangkem kuwi. Itu logikanya sederhana. Pencuri itu merugikan 1-2 orang, koruptor itu merugikan sebangsa. Logikanya sederhana. Jadi kalau wis lah, apa kuwi titip ngobrol ke teman-teman DPR, cangkeme Sabrang ki bangsat kayak rungokne kayak. Ya apa jenenge ngritik kae. Dan saya tidak menyalahkan gimana-gimana. Karena gini, budaya sekarang itu juga turunan budaya berikutnya. Budaya sebelumnya, paham ya? Sebelumnya juga turunan budaya sebelumnya. Kita di sini sudah mendapatkan budaya turun-temurun sing wis bosok. Dulu cuma nyogok untuk SIM sama KTP. Sekarang mau masuk sekolah aja nyogok.
Betul? Terus jenengan bahagia dengan fakta itu, guyang-guyu. Enggak toh? Kita coret, kita tulis itu sebagai salah satu masalah yang harus dipecahkan. Jenengan berpikir, Anda tahu itu masalah, kira-kira idemu gimana memecahkannya? Jangan sampai terjebak pada kebiasaan wani ngongkon neng rawani tandang. Paham? Kayak salah harusnya gini, kayak salah harusnya gini. Tandango. Yang di depan matamu tandang, bisa lakukan. Yang bisa kamu lakukan, lakukan segera. Bengok-bengok oleh, tapi kowe wis melakukan sesuatu. Enggak harus semua orang mengakui, enggak harus semua orang tahu apa yang kamu lakukan, tapi melakukan sesuatu. Ono wong tandang, nek tahu tandang, omongan itu cuma omong kosong aja. Saya harus berani tandang. Apa nek cah nom-nom iki ya. Kowe aja ngomong Tuhan jaluk jodoh wong kowe nembak cah wedok kowe ora tahu kok. Ini di sini penderita cacat tuna asmaranya berapa banyak ini? Lumayan banyak ini. Kamu coba, kamu nembak sama orang tuanya minta rabi anake ditolak jajalan peng 16 lagi oleh apa seneng? Ini komennya personal ya, oh niki koyo niki. Sampean wis punya pengalaman apa ini kira-kira? Kelebihan orang Indonesia adalah mampu tertawa di semua situasi. Lagi kere we ya iso guyang-guyu. Lagi randedit ya guyang-guyu. Lagi soro gelap gulita ya guyang-guyu. Itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah putus harapan. Tapi harapan itu tidak dicapai hanya dengan harapan. Tapi berani tandang dan berani berkeringat. Apapun yang di depan matamu. Orang kudu ngurusi DPR. Wes, ada beliau yang ngurusi DPR nanti. Urusanmu ki urusan sekitarmu ae. Gawe ibumu mesem. Ojo ngasih keluargamu ngelih. Wis ngono wae. Apa namanya kalau ada keburukan, kalau tidak bisa menghentikan tidak terlibat. Kalau berani ke dalam mau ikut terlibat jangan tercemari. Paham ya maksud saya ya? Kudu kuat. Tapi tujuannya kuwi karena endingnya kita semua akan mati. Sak sugih-sugihmu, sak berkuasa-kuasamu, sak dhuwur-dhuwurmu, sak duwe 2000 triliunmu, tok siapke untuk apa jenenge ngobrak-abrik Indonesia dan mengambilnya dan membuat dirimu menjadi pahlawan, endingnya kue mati. Iki mesti do mikir, ngomong ke sapa ya kuwi pikiran dhewe. Apa jenenge endingnya semua orang akan mati. Lebih penting mana pendapat Tuhan atau pendapat saudaramu? Pendapat saudaramu penting, tapi lebih penting adalah pendapat Tuhan. Wes, yo kita bawa Indonesia dari sebelum cahaya menuju cahaya. Engko nyanyine engko ya. Engko ya nyanyine ya. Ini harapan palsu ini, belajar jadi politisi. Guyon. Monggo mau bernyanyi apa? Iya, Mas. Nggih, Mbak Yuli. Monggo disapa dulur-dulur Desa Ngingas. Nggih, napa niki selawate. Sebelum nanti ada yang siap-siap ibu-ibu, mbak-mbak atau mas-mas satu orang untuk merespon apa yang diaturkan sama Mas Abrang. Mbak Yuli monggo disapa dijak selawatan napa niki ibu-ibu wis kadung macak mulai wisu. Mo iku nggawe screen care iki sebenarnya. Monggo Mbak Yuli. Monggo sareng-sareng maos lafat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mas Panji sebelah mereka nggih. Kuncine lawang suwarga la ora ono lafat liya kuncine lawang suwarga ora ono lafat liya. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad
Tepuk tangan untuk masyarakat Desa Ngingas semuanya yang masih setia malam hari ini. Oke, satu orang lagi. Saya nggih, monggo Bu, monggo ya Allah nggih, monggo Bu. Nggih. Alhamdulillah. Ten bundi ngajeng mriki nggih. Sandale sampean gawe Bu, nggih. Sandale anyar rek. Oh mboten nggih lawas. Ketok wernane wis luntur. Bu, asman. Oh nggih nggih, asmane sinten sange pundi monggo. Nggih monggo. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ibu Fatimah dari Wedoro Belahan. Ya, maaf. Mau tanya ini mungkin dari tadi udah tanya tentang pedang, keris dan pacul ya. Ini saya mewakili dari ibu-ibu rumah tangga ini. Jadi ibu-ibu rumah tangga itu tanya Mas Sabrang ya, ini kok saya ngeroyo yo. Kemeter ya, temenan loh kemeter. Ya jadi ibu-ibu rumah tangga itu berperan sebagai cangkul atau pedang atau keris dan ibu rumah tangga juga banyak yang membantu perekonomian keluarga dan harus mengurus ya semuanya itu aja. Terus ya biar menambah kita kuat menghadapi negara yang sedang berproses ini. Apalagi sekarang mau ada pendaftaran yang di pesantren lah, yang sekolah, yang ya seperti itu. Semoga nanti ada pencerahan dari Mas Sabran sehingga kita sebagai ibu rumah tangga semakin kuat. Di tahun baru ini kita harus benar-benar menyemangati diri sendiri. Harus dari diri sendiri. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Siapa kita? Meraih asa
Niku kula bocori sakderenge dijawab kali Mas Abrang. Terus si bojo kula ini sebagai sawah. Nggih, ngoten tok. Tadi kula mikir, oh berarti bojoku tak paculi ngono ya. Nggih. Ngapunten Bu, guyon ya. Guyon nggih. Tadi ada yang satu lagi. Tadi juga ada yang pesan, di sini kan banyak pengusaha logam. Nggih, para pengusaha, pelaku bisnis logam yang ada di Ngingas menawi wonten sing dipunaturaken monggo mumpung acarae nggih setahun niki Pak, mungkin tahun ngarep guru mesti sampean takok nggih ya. Mas Abrang wis nang ngene Amerika Serikat nggih. Mas, monggo. Oke, satu lagi ngariku. Oh nggih, sekedap Mbak antri nggih, nomere sampean njupuk ndek arek-arek. Monggo, saking pundi asmane sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval dari warga Ngingas juga. Saya menanyakan tentang yang wanita tandang tadi. Wanita tandang menurut Gus sendiri wanita tandang seperti apa dalam negara ini, sedangkan 15 Januari kemarin dilantik jadi tenaga ahli Menhan. Nah, gimana pergerakan Gus dalam apa ya? Dalam tandang dari dalam. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Ngingas tepuk tangan. Lemu ya anake wong Ngingas iki. Dipangani wesi Pak, nggih. Masalah. Matur nuwun manopan, nggih, Mbak, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Abrang Sugeng Dalu. Salam kagem Jak Nun nggih. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah. Kula gemeter. Nggih. Mendengar sedikit kata pembuka dari Mas Abrang tadi, makna yang saya pahami kalau demo itu adalah sesuatu hal yang kurang baik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita biar suara atau aspirasi masyarakat itu didengar oleh pemerintah, dalam hal ini bisa presiden atau DPR, nggih. Jikalau suara kita itu tidak jikalau mungkin dengan demo itu suara kita belum didengar, atau gini, bagaimana agar presiden atau DPR itu mau diajak untuk bermusyawarah dengan tidak cara demo gitu. Sering saya dengar juga kalau suara kita itu tidak didengar oleh pemerintah atau dalam hal ini presiden, itu mungkin karena suara kita kurang keras gitu. Tapi ketika ada demo panjenengan mau matur, itu adalah sesuatu hal yang kurang baik. Ya, itu yang ingin saya tanyakan, gimana caranya biar pemerintah bisa diajak bermusyawarah untuk kebaikan Indonesia. Sekian, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Oke, Mas, enggak urut ya. Saya yang dari terakhir ini, saya luruskan dulu. Saya enggak ngomong bahwa demo itu buruk. Saya enggak ngomong gitu loh. Dan demo itu jelek itu enggak. Saya tadi ngomong bahwa kadang-kadang demo itu dibutuhkan karena merasa tidak didengar. Persis seperti itu. Ngomong alus ora dirungokke, bengok. Paham toh? Wajar aja, demo itu masih bengok. Yang saya wanti-wanti ke pemerintah, kalau bengok ora dirungokke jawil loh. Nek jawil ora dirungokke bandem loh. Paham maksud saya? 98 itu bandem itu. Wis mulai obong-obong tenan itu. Karena suara tidak didengarkan, tidak diberi ruang, itu wajar, itu ekskalasi yang wajar. Karena merasa tidak dilibatkan sebagai bangsa. Jadi saya ngomong demo tidak selalu buruk. Kalau demo asalnya dari aspirasi yang tidak didengarkan, itu wajar demo itu. Tidak selalu niat buruk karena tidak ada jalan lain memang. Saya luruskan ya, saya nggak ngomong demo itu buruk. Demo itu indikasi bahwa ada musyawarah untuk mufakat yang tidak bisa terjadi. Ngomong ora dirungokne. Bengok ora dirungokke. Jawil ora dirungokke.
Ngampleng ora dirungokke. Suwe-suwe tok apake? Tok obong to suwe-suwe. Ini ekskalasi ekskalasi dari komunikasi. Komunikasi mulut udah nggak bisa, lama-lama komunikasinya fisik. Saya sudah ngomong banyak tentang itu dan memperingatkan tentang itu. Dan tadi pertanyaannya, saya sudah melakukan apa di DPN? Saya mau ngomong gini, saya cerita kepada Anda pun Anda nggak akan gitu paham. Nyuwun sewu. Ketika saya ngomong tandang, itu tandang pada sesuatu yang Anda paham. Tidak semua orang harus ngurusi pemerintah kok, tidak semua orang harus ngurusi DPR kok. Urusan sampah di daerah aja belum beres kok. Di rumahmu sudah beres kok semua masalahnya. Maksudnya gini, semua orang itu ditugasi Tuhan pada hal yang berbeda. Kalau dia paham masalahnya, tandango pada masalah itu. Kalau kamu nggak paham berarti bukan tanggung jawabmu. Simple ya, sederhana ya. Di DPN tugas saya itu memberi input kepada pemerintah. Saya tidak punya urusan regulasi, saya nggak bisa ngurusi proyek, saya nggak bisa apa-apa, ayo kita pinter sedikit. Di pemerintah itu ada bagiannya yang berbeda-beda. Dan saya hanya dimintain tolong untuk memberi input pada sesuatu yang tidak mudah dilihat. Apa itu? Perkembangan geopolitik, perkembangan algoritma, perkembangan artificial intelligence, dan kemudian perkembangan hardware-nya seperti apa. Sampai di mana nih perkembangan kalkulasi membahayakan negara seperti apa. Saya sampaikan semua. Karena saya punya kapabilitasnya di situ. Dan itu nggak berguna diomongkan di sini. Kalau saya tiba-tiba ngomong, 5 hari yang lalu ada ancaman loh, namanya Fabel 5. Nggak ada yang nyambung toh? Ya memang bukan urusanmu, ini urusannya wong liya, wis rasa gagas. Itu rasa gagas, itu urusannya wong liya. Maksud saya tandang adalah ketika kamu menemukan sesuatu yang kamu tidak suka, bereskan masalah itu di depan matamu. Wong tandang karo awake dhewe kadang-kadang ra iso kok. Aku nek tangi luwih sregep, mesti luwih pinter sekolahe, luwih rajin, luwih pinter. Kuwi wae malah isih males kok. Paham maksud saya ya? Tandang itu tidak perlu membayangkan yang besar-besar. Tandang itu adalah otot kebiasaan memecahkan masalah ketika Anda bisa mendefinisikan masalahnya. Kalau Anda tidak bisa mendefinisikan masalahnya, berarti itu bukan masalah yang dititipkan kepadamu sama Tuhan. Enggak ada satu orang bisa ngurusi A sampai Z. Pasti ada pendelegasian, pasti ada yang pinter ngurusi A, ada yang pinter ngurusi B, pinter ngurusi C, macam-macam. Terus aku suruh ngurusi apa? Coba cari sesuatu yang kamu bisa definisikan masalahnya. Oh, masalahnya ini, masalahnya ini. Saya kasih contoh misalnya, sederhana. Orang namanya Jadaf Paeng kalau Anda tahu. Dia 40 tahun, dia cuma ngelihat masalahnya gini. Ini kok sudah nggak ada binatang di sini ya, kok nggak ada hutan lagi ya. Ini ditambang sama semua orang nih. Karena saya cuma petani biasa, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, tak tandang. Setiap hari selama 40 tahun dia masuk ke tundra, ke tempat yang tadinya hutan, dia nanemin pohon. Sampai sekitar 4.000 hektar, 5.000 hektar lebih. Setiap hari selama 40 tahun. Saya mbok yakin, kui pahalane luwih gede mbangane kakean cangkem. Tiap hari dia ke sana nanam, tiap hari nanam. Karena dia taunya itu. Taunya menanam dan tahu masalahnya. Anda bisa cari di AI atau di Google, Jadaf Paeng, orang India. Akhirnya dia mendapatkan penghargaan luar biasa karena dedikasinya 40 tahun menanami pohon sampai jadi hutan. Gajah pada datang lagi, harimau datang lagi, ekosistem datang lagi hanya karena menanam pohon istiqomah. Dan itu yang dilakukan oleh Simbah dengan Mak Iyah. Mak Iyah selalu mengatakan, Mak Iyah itu menanam pohon, menanam yang mungkin panennya nanti 40 tahun lagi. Ketika anak-anaknya yang sudah biasa diskusi, biasa musyawarah, sudah waras pikirannya. Karena sudah berpuluh-puluh tahun ini kita nggak ada tempat untuk menjadi daulat, menjadi diri sendiri. Ini mungkin anak cucu kita nanti. Dan sekarang sudah mulai kelihatan. Banyak yang muncul itu anak-anak Mak Iyah. Jadi salah satu juru bicara partai. Jadi salah satu oposisi yang paling terkenal sekarang. Itu lahir di Mak Iyah semua itu. Anak-anak itu. Banyak di tempat-tempat yang Anda tidak mengira itu anak Mak Iyah. Dan apakah Mak Iyah kemudian ngomong gini, kita dukung pemerintah, enggak dukung pemerintah.
Itu cara berpikir masa lalu. Kita timnas. Saya juga sama anak-anak Ma'iyah itu saya ngomong, kalau kamu ketahuan masalah di situ, pecahkan masalahnya. Kita tetap butuh partai. Yang kita lawan adalah partai yang tidak tepat, yang tidak baik, tidak berfungsinya sebagai partai. Kita tetap butuh politisi. Tapi yang kita butuhkan adalah politisi yang bermartabat. Yang pegang keris, bukan yang pegang cangkul. Seolah-olah menjadi politisi tapi pegang cangkul. Itu yang bermasalah. Nah artinya apa yang bisa ditandangi, saya nggak bisa ngomong apa yang harusnya Anda tandangi kecuali Anda sendiri yang tahu. Anda resah terhadap apa? Resah terhadap pemerintah, oke. Kalau Anda merasa resah terhadap pemerintah, masuk pahami. Oh, salah nanti. Bukan masuk jadi pemerintah. Kalau Anda resah kepada pemerintahan, masuk ilmunya ke sana. Kenapa sih terjadi kayak gini? Sistem politiknya, sistem ngitungnya, belajar sejarahnya. Dulu gimana sih Plato ketika bikin demokrasi, beloknya di mana sih? Sekarang kita masalahnya di mana sih? Sistem hukum kita pakai Anglo-Saxon atau pakai civil law sih? Efeknya civil law seperti apa sih? Kalau punya efek itu sambung semua, kenapa efeknya sekarang seperti ini sih? Sejarah mulainya gimana sih? Loh, ini kemudian kenapa Bank Indonesia kemudian harus menginduk kepada Bank of International Settlement? Kemudian apakah contoh penjajahan modern seperti ini? Sehingga para politisi kita tidak independen dan dibayari oleh tidak mudah. Kalau berpendapat dan cuman resah itu gampang, sambat kui gampang. Tapi berani tandang adalah berani masuk pada masalahnya, belajar A sampai Z agar Anda tahu persis masalahnya dan bisa tandang. Makanya saya tadi mulainya wanio tandang, neng sekitarmu apa masalahnya. Simple dulu, gak saya yang ruwet-ruwet. Pemerintahan itu saya riset 14 tahun lebih untuk paham. Gimana sih powernya, power displaynya seperti apa sih, power balance-nya gimana sih, sumber duitnya, alurnya gimana sih, sejarahnya gimana sih yang mempengaruhi. Kenapa RME Indonesia jumlahnya segini hanya dipakai oleh tidak lebih dari 20 perusahaan, kenapa sih? Sejak tahun 1960 melakukan PBI apa sih, peraturan banknya, kenapa? Mas, banyak itu. Apa pengetahuan yang dibutuhkan. Kalau Anda serius mau ngurusi pemerintah, ayo ngobrol diskusi roh aku. Kita makan semua kompleksitasnya. Kita makan semua sejarahnya. Karena masalah kompleks tidak mungkin bisa dipecahkan dengan cara yang simple. Paham maksud saya ya? Jangan pernah meremehkan apapun. Kalau Anda merasa sesuatu itu mudah dipecahkan, berarti Anda belum cukup belajar. Nyun sewu. Masalah yang paling simpel dipecahkan itu adalah cuma diri sendiri. Itu pun enggak mau. Nek kowe ngurusi awakmu dhewe luwih gampang, tangi luwih isuk. Sinau luwih sregep. Dadi luwih sopan. Wangi, wis. Itu semua dalam dirimu loh. Itu aja enggak mau belajar, jangan berpikir terlalu panjang untuk bisa ngurusi yang lebih kompleks. Paham maksud saya ya? Oke, makanya tadi saya ngomong tandang sekitarmu yang dititipi Tuhan kepadamu. Apa yang dititipi Tuhan kepadamu? Kalau kamu tahu definisi masalahnya apa. Kalau kamu pengen tahu definisi masalah dalam negara, belajar. Kira-kira apa masalahnya sih? Ngomong gini, oh banyak koruptor. Kita semua tahu. Cari tahu dong sebabnya kenapa. Saya akan nyambung ke ibu. Sebabnya karena kita tidak paham gimana kekuatan dari sebuah negara sebenarnya. Ibu itu tidak bisa, wanita, feminin, itu tidak bisa dipetakan pada keris, pacul, atau pedang. Karena tugasnya berbeda. Dan tugasnya itu lebih besar daripada yang laki-laki. Yang laki-laki itu tugasnya seumur hidup. Kalau perempuan tugasnya sepanjang peradaban. Contoh, kenapa saya ngomong gitu? Gini Bu, yang mengarah, yang membuat arah perjalanan sebuah bangsa atau sebuah keluarga, bahkan sebuah spesies, itu selalu yang feminin, selalu yang memilih, bukan yang dipilih. Ini salah satu contoh kita nggak paham, rakyat belum paham mekanisme pemerintahan, mekanisme demokrasi. Yang punya kekuasaan itu yang memilih, bukan yang dipilih. Contoh, iki arek-arek iki kan goleki pasangane setengah mati iki. Piye carane iso nyedaki cah wedok ngono ya.
Misal, kamu kan yang dipilih, minta dipilih sama wanita, betul nggak? Kalau gini Bu, wanitanya memilih gini, saya pokoknya mau milih laki-laki yang botak sebelah. Kira-kira cah iki botak kabeh ra iki sebelah iki. Mereka akan mengikuti kriteria yang ibu berikan. Yang perempuan berikan. Karena dia pengen dipilih. Gitu juga dengan semua pemimpin di Indonesia. Dia akan mengikuti kriteria dari yang memilih. Masalahnya sekarang kriteria memilih itu cuma 50.000. Jadi